Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma yang saya hormati dan saya muliakan seluruh hadirin di majelis Zoom kajian petang, yang pikir pagi dan petang ini, yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kita, terutama di bulan Ramadan ini. Baik, para hadirin, saya lanjutkan materi kajian kitab As-Shaum wa Ahkamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat di screen lanjutannya. Halo. Halo. Terdengar ya suaranya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya Ya, terdengar ya? iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, makasih. Wa qala man Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pula penuh pengharapan untuk meraih ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa yang ia telah kerjakan di masa lampau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kualitasnya tentu sahih. Jadi mumpung ini masuk bulan Ramadan, kita penuh keimanan menjalankannya. Bagi pasien yang memang kuat untuk melaksanakan puasa, bagi yang belum kuat diqadha ketika sudah sembuh di luar Ramadan. Insya Allah. Penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mencari ridha Allah, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk selain niat, bukan untuk niat selain Allah, maka tentunya Allah menghapus dosanya, dosa yang telah lalu dari apa yang ia kerjakan. Dalil selanjutnya, waqala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Bahwasanya di dalam surga kelak ada pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna, yang nantinya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi ada pintu khusus, gitu kan? Ada jalur khusus bagi orang yang mengerjakan puasa di dunia, nggak pernah bolong. Bahkan puasa nggak cuma puasa wajib berupa puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah pula ia kerjakan. Maka nanti di akhirat akan masuk surga melalui jalur pintu yang namanya pintu Rayyan. Yaumal qiyamati, bahkan di hari kiamat, maksudnya di hari kiamat. Di hari kiamat itu prosesnya tentunya panjang, mulai yaumul ba'ats, setelah kiamat, yaumul ba'ats ada hari dibangkitkan, yaumul hisab hari ditimbang amal perbuatan kita baik buruknya, syiratal mustaqim dan seterusnya, sampai kita fa insyaallah akan dukhulul jannah, masuk ke dalam surga melalui pintu ini, pintu Rayyan. La yadkhulu minhu ahadu ghairihim. Dan pintu itu tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang benar-benar berpuasa. Yang nggak pernah berpuasa di dunia, atau puasanya mungkin tidak diterima, alias atau bahkan bolong-bolong, bisa kemungkinan ia tidak bisa masuk di pintu yang namanya pintu Rayyan ini. Yuqalu aina shaimuna. Bahkan pintu Rayyan ini akan berkata, wahai para hamba yang gemar berpuasa di dunia, masuklah lewat pintu ini. Masuklah. Mungkin hari ini
Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadu ghairihim. Maka mereka yang di dunia gemar berpuasa akan memasukinya, berdiri dan masuk ke dalam pintu royan itu. Ahadu ghairihim. Fa idza dakhalu ughliqa falam yudkhal minhu ahadun. Maka ketika shaimin, para orang yang mengerjakan puasa telah masuk ke dalam pintu itu, masuk surga melalui pintu tadi royan, tentunya Allah akan mengunci di dalam surga, falam yadkhul minhu ahadun, dan selain orang yang mengerjakan puasa tidak akan bisa memasukinya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, waqala. Ini yang saya tandai, ini materinya. Waqala Rasulullah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu wasyamu was-shadaqatu. Ini resep ya, ini resep. Rasulullah bersabda, fitnah atau cobaan seorang laki-laki di dalam keluarganya, hartanya, atau tetangganya, semisal di keluarganya ada problem, tidak harmonis hubungannya dengan katakanlah istrinya, mertuanya, bahkan anaknya, itu kan termasuk fitnah. Wa malihi, dan ada fitnah di dalam hartanya, harta sengketa atau kurang berkah dan lain sebagainya. Wajari, dan ada fitnah di antara tetangganya tidak menyapa kita, tetangga kita tidak menyapa kita, dia mengzalimi kita dan lain sebagainya. Tukaffiruha as-salatu wasyamu was-shadaqatu. Untuk meredakan itu semua, maka bersolatlah pertama. Lakukanlah sholat. Yang kedua, berpuasalah. Yang ketiga, sodaqah. Nah, ini sodaqah itu termasuk daf'ul bala, daf'ul fitnah. Kalau istilah di sini itu daf'ul fitnah. Maka ada 3 resep. Kalau kita menjumpai fitnah di dalam keluarga kita, harta kita, hubungan sosial kita kepada tetangga, maka leburlah itu semua. Mintalah pertolongan kepada Allah itu semua melalui sholat, puasa, dan sodaqah. Waqala ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalik. Nah ini. Rasulullah bersabda lagi, tiada hamba yang sedang mengerjakan puasa di jalan Allah dengan niat di jalan Allah, kecuali hamba itu nanti di hari kiamat akan dijauhkan wajahnya oleh Allah dari neraka. Jadi saya ulangi, tiada hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah niatnya, kecuali nanti Allah akan menjauhkan wajahnya dari kobaran api neraka. Sejauh mana? Sejauh perjalanan atau sejauh jarak 70 tahun. Bayangkan, kita mengerjakan puasa detik ini. Seraya niat ihtisaban, cuma mencari ridha Allah fi sabilillah, untuk menunaikan perintah Allah semata-mata sabilillah, menapaki jalan di jalan Allah, maka insya Allah nanti kita di akhirat kelak akan dijauhkan diri kita, bukan cuma wajah, redaksinya wajah, tapi yang dimaksud adalah diri kita keseluruhan. Itu namanya majaz mursal dalam balaghah, dalam ilmu balaghah, majaz mursal. Iradatul kul, itlaqul juz wa iradatul kul. Yang disebutkan adalah bagian tubuh berupa wajah, tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan anggota tubuh. Itu namanya majaz mursal kalau tataran ilmu balaghah, sastra Arab, seperti itu. Nah ini sejauh 70 tahun perjalanan, bayangkan rata-rata usia manusia adalah 70 tahun. Nah itu selama itu jarak kita sama neraka jauhnya seperti itu nanti.
Amin. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun, dan hadis-hadis berkaitan dengan fadilah-fadilah Ramadan itu sangat banyak. Ini hanya disadur beberapa yang dicuplik di kitab ini. La yas'u hadzal mujiz. Tidak termuat atau orang yang mengijazahkan hadis-hadis ini oleh pengarang kitab ini itu kalau dimuat itu tidak pas karena saking banyaknya, seperti itu. Nah, tadi dan kemarin dalil pengertian puasa, dalil-dalilnya baik dari Quran, Sunnah, ijma' ulama, pun fadilah-fadilahnya. Sekarang kewajiban melaksanakan puasa dan syarat-syarat wajibnya. Lah ini juga perlu kita catat bagi yang belum tahu tentunya ya. Wujubus shaumi wa syara'itu wujubi. Kewajiban berpuasa dan syarat-syarat wajibnya. Lah apa saja? Ini akan diuraikan di kitab ini. Yajibu shaumu ramadhana bi istikmali sya'bana 30 yauman. Nah ini wajib melakukan atau mengerjakan puasa Ramadan, syaratnya apa? Bi istikmali sya'bana, dengan sempurnanya bilangan bulan Sya'ban. Sudah genap 30 hari bulan Sya'ban. Kalau sudah 30 hari, maka tentunya wajib mengerjakan puasa Ramadan esok hari. Karena sudah 30, nggak ada bilangan di kalender Hijriah itu tanggal 31. Maksimal 30 hari. 29 memungkinkan. Yang kedua, au ru'yatu hilalihi, atau ada seseorang mendapati atau telah melihat rembulan di malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Maka 29 hari bulan Sya'ban, besoknya sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi ada dua kemungkinan. 30 genap bulan Sya'ban harinya, atau ada seseorang telah melihat rembulan. Kalau sekarang konteksnya itu dengan menggunakan teleskop karena kecanggihan teknologi. Nah itu kalau di hari 29 bulan Sya'ban kok ada orang yang telah melihat bulan lewat teleskop atau piranti lainnya atau perangkat teknologi lainnya, maka wajib bagi orang itu besok mengerjakan puasa karena sudah melihat rembulan. Kalau ia tidak mengabarkan kepada pemerintah atau ulil amri. Tapi kalau ia laporkan kepada ulil amri, dalam hal ini pemerintah, dan pemerintah dalam konteks Indonesia contohnya melakukan sidang isbat berdasarkan pengakuan iqrar dari orang yang telah melihat rembulan, maka pemerintah ketika memutuskan 1 Ramadan esok hari, lah kita wajib mengerjakan atau mematuhi perintah dari pemerintah tersebut berdasarkan ru'yatu hilalihi. Liqaulihi, dalilnya mana? Ini liqaulihi, karena ada dalil dari Rasulullah. Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian karena kalian telah melihat rembulan 1 Ramadan. Wa aftiru, dan berlebaranlah kalian. Maksudnya wa aftiru itu bukan berbuka, tapi berlebaranlah kalian li ru'yati. Nanti juga ketika menentukan 1 Syawal tentunya ada proses ru'yatul hilal. Biasanya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau ormas Islam yang menjadi syarat atau menjadi materi untuk sidang isbat pemerintah. Isbat itu artinya penetapan, menetapkan 1 Ramadan, menetapkan 1 Syawal berdasarkan melihat rembulan. Fa in ghubiya 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Ketika tanggal 29 Sya'ban semisal proses melihat bulan, proses ru'yatul hilal, tapi ternyata rembulan tidak terlihat. Rembulan atau awan langit maksudnya tertutupi oleh mendung. Fa in ghubiya 'alaikum, maka fa'akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti besoknya belum
berpuasa karena rembulan belum terlihat, maka besok masih Sya'ban. Ketika sudah 30 Sya'ban genap, maka tiada lain itu sudah berubah menjadi 1 Ramadan esok harinya, seperti itu. Nah, ini kewajiban puasa tentunya dengan itu ya, penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawalnya kalau berkaitan dengan Lebaran. Nah, ini kewajibannya. Kalau selain itu tentunya tidak boleh mengerjakan bulan Ramadan di bulan selain Ramadan, tentunya tidak sah puasa Ramadannya. Selanjutnya wayat butuh hilalu, saya tandai lagi ibarahnya. Ini wayat butuh hilalu syahri Ramadana bi syahadati adlin wahidin lima ruya Ibnu Umar. Dan nah ini yathbutu itu satu akar kata dengan isbat. Kita sering mendengarkan sidang isbat pemerintah menentukan 1 Syawal, menentukan 1 Ramadan. Nah ini wayathbutu ini bentuknya fi'il mudhari. Kalau isbat itu bentuknya masdar dari sulasi mazid, asbata yusbitu isbatan. Wa yusbitu gitu kan. Wa yusbitu kalau konteks di sini wa yathbutu. Dan hilal bulan Ramadan itu menjadi ketetapan pemerintah. Misal ketetapan orang yang memiliki otoritas untuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal. Tentunya orang yang melihat rembulan tadi, orang yang ditugaskan meneropong pakai teleskop mencari rembulan atau ru'yatul hilal, maka dia sebelumnya harus bersyahadat. Ini nggak main-main. Prosesnya memang seperti itu karena berkaitan dengan ibadah puasa. Bisyahadati adlin, orang yang melihat rembulan tadi disumpah bersyahadat, bersaksi bahwasanya ia benar-benar melihat rembulan. Misal di daerah Jakarta itu yang biasanya dijadikan spot untuk ru'yatul hilal di Cakung, di Jakarta Utara, terus di Kepulauan Seribu dan lain sebagainya. Cukup 1 orang yang melihat rembulan dan ia bersumpah ikhbar atau mengabarkan kepada otoritas, dalam hal ini pemerintah, maka pemerintah semisal menetapkan 1 Ramadan berdasarkan syahadat orang adil tersebut, maka sudah itsbat. Qala ra'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah. Seseorang melihat rembulan fa'akhbartu Rasulullah kan. Seseorang melihat rembulan dan saya memberitahu Rasulullah berkaitan kabar ini. Masya Allah, mana ini? Nah, ini ra'aituhu. Kata orang tersebut, wahai Rasulullah, saya telah menyaksikannya, saya telah melihat rembulan bulan Ramadan. Fasoma. Kemudian orang tersebut besoknya berpuasa berdasarkan apa yang ia lihat. Wa amaron nasu bisyami, dan Rasulullah kala itu memerintahkan orang-orang selain orang yang melihat rembulan tadi untuk mengerjakan puasa. Maka perintah Rasulullah tentunya wajib diikuti. Meskipun Rasulullah tidak melihat rembulan secara sendiri berdasarkan kabar dari orang lain. Hadis ini rawahu ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Waqala tafarrada bihi Marwan ibni Muhammad ibni Wahbin wa huwa thiqatun wa rawahu al-Hakim. Dan hadis ini pula kata Marwan ibni Muhammad an ibni Wahab wa huwa thiqatun, merupakan yang mana bisa dipercaya. Wa rawahu al-Hakimu, dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Hakim fi Mustadrakihi, di dalam kitab Mustadraknya, an Harun, dari jalur sahabat Harun ibni Sa'id al-Aili. Harun ibni Sa'id ini bukan sahabat, la'ala shawab, kemungkinan besar adalah
tabi'ah, orang yang mengikuti sahabat. Wa qala hadisun sahihun, dan ini dikatakan hadisnya hadis sahih. Ala syartin muslimin, ala syarti muslimin, dengan syarat orang yang mengikhbar, orang yang melihat rembulan itu orang muslim. Walam yakhrajahu wa sahahahu. Walam yakhrajahu wa sahahahu, dan tidak ditakhrij oleh hadis ini tidak ditakhrij oleh keduanya dari Hakim sama tadi Marwan. Wa sahahahu Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm ini menilai hadisnya hadis sahih. Kulluhum min tariqi Abi Bakrin, kesemuanya ini dari jalur sahabat Abi Bakar ibni Nafi, An-Nafi ibni kesemuanya jalurnya dari Abi Bakar ibni Nafi, bukan Abi Bakar As-Siddiq. An-Nafi, Abi Bakar bin Nafi itu dari Nafi an ibni Umar. Nafi dari sahabat Ibnu Umar alias putra dari Umar bin Khattab. Wali annahu ijabu ibadatin, karena itu merupakan ajakan untuk beribadah berupa puasa. Fakubila min wahidin, kabar perihal orang melihat rembulan, telah melihat rembulan itu boleh dari siapa? Boleh dari siapa saja. Tapi syaratnya harus seorang muslim dan adil. Adil ini konteks dulu sama sekarang berbeda. Kalau konteks dulu itu memang benar-benar tidak pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau sekarang itu kayaknya sulit menjumpai kriteria orang yang dikatakan adil zaman konteks dulu. Kalau sekarang cukup orang tersebut menurut kebanyakan orang dikatakan baik, itu sudah mencukupi dikatakan adil. Ikhtiyatan lil fardi, kesemuanya ini, proses-proses ini semua tentunya berdasarkan kehati-hatian, ikhtiyatan lil fardi, sebab yang dikerjakan adalah berupa ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik para hadirin, kita lanjut kajian kitab ini di esok hari. Kiranya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan chat di WA kami. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat atau boleh dicatat gitu kan. Besok juga boleh. Kalau hari ini belum ada persiapan untuk mencatatnya, besok boleh untuk mencatat yang sekira penting dari ini, dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang ada di Wisma Atlet ini segera diberikan kesehatan sehingga bisa mengerjakan ibadah puasa sisanya di rumah bersama keluarga tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Afwan.